Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Tema kita ditunjuk, diutus, dan diperlengkapi. Kita mulai satu-satu dulu ya. Ditunjuk. Kalau Anda ditunjuk, seneng nggak? Saya menunjuk Anda. Anda ditunjuk. Perasaan kita senang nggak? Mungkin kita bertanya lagi. Ditunjuk dengan alasan apa? Dan untuk apa? Kalau ditunjuk itu, konotasinya negatif, dituding, siapapun pasti tidak senang ditunjuk-tunjuk. Karena kalimat ditunjuk atau kata ditunjuk, dituding itu, ini konotasinya dihakimi. Tapi kalau Anda ditunjuk menjadi atau dipercaya untuk menjabat sesuatu yang bergengsi, kira-kira senang nggak? Anda ditunjuk jadi direktur. Pak Yakub ditunjuk jadi komisaris. Kalau presiden komisaris kan bisa ya, usianya udah 60-70. Rasanya gimana? Rasanya senang. Tapi kalau ditunjuk untuk sebuah kerjaan, apalagi kita lagi, maka sering kita mengeluh, gua lagi. Kena dah. Saudara-saudara, hari ini kemarin, beberapa hari yang lalu, saya membaca presiden kita menunjuk 24 calon duta besar yang baru. Kalau Anda salah satunya, kira-kira menyambut gak? Menerima dengan sukacita gak? Jadi duta besar. Ini jabatan setara dengan menteri loh. Banyak orang menyambut dengan sukacita. Duta besar. Duta besar adalah perwakilan diplomatik yang tertinggi di negara orang. Diberi kuasa, diberi mandat. Maka seringkali kita dengar duta besar itu dihubungkan dengan duta besar berkuasa penuh. Artinya ia diberikan kekuasaan penuh di negara yang ditunjuk itu. Mengapa demikian? Karena ini berkaitan dengan tugas yang harus diembannya. Yaitu mewakili negara. Negara hadir di negara orang lain. Maka areanya kedutaan besar itu tidak sembarangan orang bisa masuk. Anda masuk dalam lingkungan itu berarti Anda sudah berada di negara yang diwakili oleh sang duta besar ini. Lalu tugasnya adalah melindungi warga negara. Warga negara yang diwakili di situ. Jadi bukan enak-enak saja. Bukan kesempatan untuk bermain, untuk tamasya di negeri orang. Bukan itu. Ada tugas untuk melindungi setiap warga negara. Lalu meningkatkan hubungan kerjasama.
agar semakin akrab, semakin baik. Lalu melakukan pengamatan, pengembangan, dan lain sebagainya. Ternyata tidak mudah untuk menjadi utusan. Ditunjuk dan diutus itu ada tugas dan tanggung jawab di belakangnya itu. Nah, dalam cerita Injil hari ini, kita membaca, kita mendengar. Tuhan Yesus mengutus 70 orang. Mereka ditunjuk. Mereka diutus. Mereka dilengkapi. Saudara-saudara, kalau Anda ada salah satunya dari 70 orang itu, kira-kira senang nggak? Ditunjuk oleh Tuhan Yesus. Diutus oleh Dia. Belum tentu kita menyambut dengan sukacita. Kenapa? Karena Yesus menjelaskan kemana utusannya itu harus pergi. Utusannya itu harus pergi ke tempat yang mereka sendiri belum tahu. Secara spesifik Yesus mengatakan, mereka diutus seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Bukan kebalikannya ini ya. Kalau serigala diutus ke kawanan domba, wah itu menyenangkan. Yesus tidak mengatakan, aku mengutus engkau seperti domba ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Di situ akan menyegarkan jiwamu. Seperti Mazmur 23. Domba, anak domba. Kan impiannya adalah air yang tenang, rumput hijau, makanan yang cukup, kenyamanan, perlindungan, keamanan yang memadai. Bukankah itu yang diimpikan banyak orang? Bukankah banyak dari antara orang Kristen yang berharap menjadi orang Kristen itu ada di rumput yang hijau, di air yang tenang, hidup yang diberkati, hidup sehat, usaha sukses, berlimpah ruah hartanya? Sayangnya Yesus menegaskan ini. Ke tempat di mana kita diutus itu adalah gambarannya seperti itu. Anak domba yang ada di tengah-tengah serigala. Mungkin kita bertanya, apa Yesus nggak sedang bercanda ini? Apa Yesus sedang tidak main-main? Saudara-saudara, jelas Yesus serius mengutus para muridnya, utusannya ini. Maka ia merinci itu. Apa-apa yang harus dilakukan. Perbekalan apa yang harus dibawa. Dan yang tidak boleh dibawa. Ini mengerikan sekali ya. Di dunia yang tadi seperti itu, kawanan serigala, tapi para murid ini tidak boleh membawa pundi-pundi. Yang saya bayangkan, tidak boleh bawa uang. Tidak boleh bawa bekal. Tidak boleh bawa kasut berlebihan. Apa adanya saja. Kita kalau mau pergi jauh ke tempat yang tidak tahu, kita akan persiapkan begitu rupa. Bahkan mungkin ketika Anda akan bertamasya ke sebuah kota, daerah, kita akan melihat tuh itinerary-nya apa saja. Di sini kita akan kemana, di situ ada hotel atau tidak, di sini ada makanan yang baik enggak, ada tempat kuliner yang bagus tidak.
Maka kita akan prepare, menyiapkan segala sesuatu supaya kita apa? Safe. Aman saya di situ. Bahkan kita akan melihat di situ ada enggak pelayanan kesehatan yang baik, yang memadai, ada rumah sakit yang bagus, tidak. Tapi Yesus mengatakan, jangan membawa, seolah-olah jangan membawa apa-apa. Apa yang dimaksud dengan Yesus ini? Kok tempat medan berbahaya, tugas yang begitu berat, tetapi bekal seminim mungkin. Saudara-saudara, Yesus membayangkan mereka yang diutus adalah seperti Bapaknya. Allah Bapa mengutus dia. Bukankah Allah Bapa mengutusnya itu juga tidak dibekali dengan macam-macam? Yang ada adalah cuma dulu waktu dia lahir, kain lampin yang membungkus tubuh yang mungil itu. Yang kemudian ia harus bekerja dengan berjerih lelah menjadi tukang kayu sebagai warisan dari Yusuf itu. Jadi artinya apa ini? Dengan mengatakan begitu, murid-murid tidak tergantung kepada apa yang mereka pikirkan ini adalah baik untuk menjaga, menjamin keselamatan, menjamin kenyamananku. Tetapi Yesus menghendaki supaya mereka bergantung penuh kepada Tuhan. Sama seperti dia bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya. Oleh karena itu ini perlu dikosongkan dulu. Harapan-harapan manusia yang bertumpu pada bekal, pada makanan dan seterusnya dikosongkan lalu diisi dengan apa yang ada pada dirinya itu. Seperti dirinya yang diutus oleh Bapaknya itu. Saudara-saudara, kita akan menjadi heran oleh karena kita seringkali banyak terpengaruh oleh nilai-nilai dunia ini. Bukankah dengan uang itu kita bisa melakukan banyak hal? Bukankah dengan uang kita akan mudah untuk melayani? Mungkin kita akan mengatakan, iya, uang itu bukan segala-galanya. Tetapi kan zaman sekarang, untuk segala-galanya itu kan perlu uang. Ada orang mengatakan, uang itu tidak akan dibawa mati. Tapi di dalam kelompok serigala, uang itu bisa mengubah hukuman mati. Orang yang divonis hukuman mati bisa diubah. Asal banyak uang. Nah, seringkali kita berpikir itu. Dan untuk konteks jemaat kita berpikir, aduh ya, coba kalau kita banyak uang, pasti kita bisa melakukan program ini dan program itu. Kita bisa mengembangkan jemaat Tuhan. Kita bisa membayar tunggakan ke klasis, ke sinode, dan seterusnya. Kita bisa mensubsidi orang-orang yang butuh. Kita bisa menyekolahkan anak-anak kita. Kita bisa ini dan itu. Kalau uangnya banyak. Tapi mari kita renungkan dalam konteks kita di sini. Kenapa ya? Tuhan membiarkan seolah-olah kita hidup tanpa bekal itu. Namun di sini saya belajar begitu banyak pengalaman iman yang luar biasa. Ketika kita melepaskan diri dari ketergantungan itu dan sepenuhnya berharap hanya kepada Dia. Ini berulang kali. Ketika nyaris kita tak berdaya, Tuhan menyediakan. Bahkan lebih dari yang kita doakan itu. Mulai ketika kita membangun rumah ibadah ini. Mulai kita berjalan terus dalam program-program pelayanan yang setiap
tahun itu defisit, bahkan setiap bulan itu mengalami defisit luar biasa. Dan beberapa teman mengatakan ini kalau perusahaan udah bangkrut, sudah tidak ada. Tapi justru dengan kita mengandalkan pengharapan itu pada Tuhan, maka yang terjadi Tuhan menyediakan. Ini jangan salah arti. Bahwa ketika kita tidak punya apa-apa, ya sudah. Tuhan aja yang akan memenuhi. Kita tidak melakukan upaya. Tidak begitu. Tapi kita justru melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nanti kuasa Tuhan akan nyata di situ. Sama seperti Tuhan mengutus para murid ini. Ya, kalau kamu masuk ke sebuah rumah, terimalah apapun yang dihidangkan oleh tuan rumah. Makanlah dengan sukacita. Kalau kamu masuk ke sebuah kota, lalu disambut, dan mereka menyediakan makanan, penginapan, fasilitas, terimalah. Ini artinya apa? Kalau kamu berarti ada sesuatu yang kamu lakukan, yang kamu kerjakan. Dan kalau kamu mengerjakannya itu dengan tekun, dengan baik, Tuhan pasti akan menolong. Tuhan mengutus setiap anak-anaknya bukan dengan tangan hampa. Tetapi mereka kan bersekutu dulu. Diisi dulu oleh pemahaman yang benar. Oleh Tuhan Yesus. Lalu kemudian diutus, dilepas untuk memberitakan Injil damai sejahtera itu. Jadi melakukan segala sesuatu bukan berpangku tangan. Ini keliru. Mentang-mentang kita tidak berdaya, kita berpangku tangan saja. Ya sudah Tuhan. Kalau mau engkau berkarya silakan. Kalau enggak, ya udah tutup juga enggak apa-apa. Ini bukan begitu. Tapi all out melakukan segala tugas itu dengan baik, dengan kesungguhan hati. Nah, saudara-saudara, ketika para murid itu melakukan tugas-tugasnya dengan baik, apa yang terjadi? Sepulangnya mereka melaporkan kepada Tuhan Yesus, oh kami bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, kami bisa mengusir setan. Kami telah menjadi berkat bagi banyak orang. Kan ada sebuah kebanggaan. Ini juga akan menjadi sebuah kebanggaan buat kita nih. Oh, jemaat kami kecil, jemaat kami sulit untuk berkembang. Tetapi Tuhan pelihara. Ajaib benar. Bahwa kami bisa melakukan ini dan itu. Dan naiklah kebanggaan diri kita. Kita menjadi orang yang bangga dengan itu. Murid-murid bangga oleh karena bisa mengusir setan, bisa melakukan banyak mujizat. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Kamu jangan bangga dengan itu. Seolah-olah ia mengatakan, aku sudah tahu. Setan itu, iblis itu jatuh bagi kilat ke bawah. Aku sudah tahu semua. Enggak ada gunanya kebanggaan itu. Namun banggalah. Kalau namamu itu terdaftar di sorga. Artinya apa saudara-saudara? Artinya ketika kita melayani Tuhan dengan kesungguhan. Dengan hati yang tulus. Dan Tuhan memberkati pelayanan itu. Kita bukan menjadi orang yang sombong. Tidak seharusnya kita jadi arogan. Lalu pamer iman kita yang besar itu. Tapi Yesus mengatakan banggalah. Kalau namamu terdaftar di surga. Saudara-saudara satu-satunya ini. Kebanggaan kita. Karena yang bisa melakukan itu semua di dalam kita adalah sebenarnya hakikatnya Tuhan sendiri. Jadi marilah kita melayani dengan sungguh dan dengan sepenuh hati. Oleh karena apa? Anda sudah ditebus Tuhan. Namamu tercatat di sorga.
Di sini kita melayani, menghadirkan sorga itu di dunia ini. Sehingga orang akan melihat, merasakan persekutuan yang indah. Pelayanan yang tulus. Berkat yang tersalur kepada semua orang yang membutuhkan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita untuk mau ditunjuk, untuk mau diutus, untuk mau melayani Tuhan, dan juga kita yakin Tuhan sudah melengkapi kita dengan baik. Tuhan memberkati kita. Amin.